Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala fi ayatin ukhra wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati ahlul musibah Bapak RW 5 Bapak Muhammad Haji Marja, yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Alfi Firdausi MA, Ustadz Nasrul Ahmadi, Bapak Amil Karsid yang kami hormati. Ada nggak beliau? Ada. Oh ya, di sana ada. Karena seni juniornya sudah sangat lantang suaranya dan bagus. Bapak Haji Cecep Ketua DKN, Bapak RW 4, Bapak Rasim Bejo, Bapak RT 2, RT 1, RT berapa lagi di sini banyak sekali, RT 3 dan semuanya yang kami hormati hadirin hadirat. Alhamdulillah pada malam yang ketiga ya. Malam yang kedua saya berkesempatan hadir dan insya Allah jangan-jangan hanya sekali-kalinya karena besok malam ada undangan untuk motong sapi dari Magelang. Ya. Undangannya jauh dari Magelang dan saya memang harus pulang karena sapinya dari sini. Lalu yang mengamanat itu saya mau ngirim sapi tapi yang motong tolong Pak Irfan. Berarti saya harus ke sana kan? Karenanya mohon maaf Pak Imarja, saya hanya bisa hadir malam ini dan mudah-mudahan Kiai Alfi insya Allah karena beliau dekat ya, kalau sekarang saya diminta tausiah besok berikutnya beliau dan seterusnya. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Omah binti Napin wafat membawa iman dan Islam. Amin. Mudah-mudahan beliau wafat husnul khotimah. Amin. Dan kita semuanya, khususnya keluarga, mudah-mudahan sabar dan tabah dengan musibah yang dialami ini. Dan kita semuanya insya Allah pasti akan menyusul almarhumah Ibu Omah binti Napin. Karenanya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pada saat kita akan menghadap Allah, kita membawa iman dan Islam, kita juga meninggal husnul khotimah. Amin. Orang meninggal memang hanya dua, yang satu husnul khotimah, yang lain lagi namanya su'ul khotimah. Bahasa kerennya yang husnul khotimah itu happy ending, tapi yang su'ul khotimah itu bad ending. Yang husnul khotimah itu bahasa hadis disebutkan sebagai al-mustarih min al-mustarih. Tetapi kalau yang su'ul khotimah namanya al-mustaroh minhu. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah, yang happy ending itu meninggalnya istirahat. Tetapi kalau ada orang kok meninggal su'ul khotimah, bad ending, itu malah justru membuat orang lain beristirahat. Jadi dulu ketika ada jenazah digotong ke pemakaman Baqi, Kanjeng Rasulullah SAW tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, ini jenazah ini al-mustarih am-mustaroh minhu. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang sedang duduk bersama beliau, ini kira-kira orang yang digotong ke makam ini mau istirahat atau mau mengistirahatkan? Rasulullah bertanya begitu.
Orang-orang bingung juga itu apa maksudnya. Lalu malah bertanya, mal mustarih wa mal mustaromin hu ya Rasulullah. Lalu beliau menjelaskan, al abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya wal abdul fajiru yastarihu min humul ibadu wal dawab wasyajar wad dawab. Kalau orang mukmin, orang yang baik-baik, insya Allah Ibu Umah termasuk orang yang baik-baik, dan mudah-mudahan beliau yang istirahat. Karena orang mukmin itu kalau meninggal memang sudah letih hidup di dunia. Apapun jenis penyakitnya, tadi saya tanya Pak Jirmaja, ada asam urat, ada diabetes, ada macam-macam. Itu lantaran saja. Ada orang nggak sakit mati kok ada. Ya, orang nggak sakit meninggal ada. Orang sakit parah nggak meninggal ada. Orang yang sudah batuk-batuk, sudah kecil banget, ya kurus banget, nggak mati-mati ada. Ya. Ada, ini nggak perlu disebutkan tempatnya, tapi ada orang yang sakitnya lama, kebetulan selisih antara suami dan istri itu agak jauh usianya. Suaminya sakit-sakitan gitu, sementara istrinya agak muda, selisih 11 tahun. Lalu selama merawat itu, ya mungkin sudah agak kesel, sampai terucap kalimat, kamu kapan mau mati? Wah itu kacau itu ya. Jadi istri ngomong begitu sambil mandiin, kamu kapan mau mati? Wah itu mudah-mudahan istri yang model begini duluan mati ya. Kalau istri begini enggak, ini hanya cerita aja. Ada orang yang begitu. Bu, iya kalau memang nggak sabar itu jangan ngomong. Itu cukup dengan nggak sabar, tapi jangan ngomong. Sudah nggak sabar ngomong, kamu mau mati kapan? Oh, ternyata begitu meninggal nggak lama nikah dia sama berondong. Oh, berarti emang ada satu kasus model begitu. Karenanya ini kalau menghadapi sakit, kalau menghadapi ujian, kita tidak boleh berdoa mati. Ya Allah, mudah-mudahan saya mati, adalah lebih baik mati daripada begini. Nggak boleh begitu. Rasulullah mengatakan la yatamanna yanna hadukumul mauta ala durrin asobah. Jangan sekali-kali kalian mengharap mati atas musibah, atas sakit yang sedang diderita. Seakan-akan kalau sakitnya lama gitu lalu mati lebih baik, belum tentu. Jadi kalau sedang sakit tidak boleh kita berdoa untuk meninggal. Tetapi Rasulullah mengajari kalau fa in kana la budda fa in kana la mahalata falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, hidupkan kami sekiranya hidup lebih baik bagi kami, tetapi kalau memang meninggal lebih baik, mohon Engkau akhiri umur kami. Itu minta yang terbaik. Karena kalau ada orang yang sudah di ICU 4 bulan, coba di ICU 4 bulan, itu kan bingung kita doain apa kan? Nah, boleh kita izin sama keluarga dengan doa Allahumma ahyihi maka natil hayatu khairul lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairul lahu. Ya Allah, wafatkan beliau kalau memang mati itu yang terbaik bagi beliau, dan berikan kesempatan hidup beliau ini kalau memang hidup itu yang terbaik. Jadi minta yang terbaik. Tapi izin dulu sama keluarga, kalau enggak tersinggung itu. Ya, karena ada satu hadis yang menyebutkan seperti itulah. Karenanya kembali kepada status orang yang meninggal, satu happy ending, satu bad ending. Tadi orang yang lewat jenazahnya itu ditanya, Rasulullah kemudian menjelaskan kalau memang orang mukmin dia meninggal itu dalam rangka beristirahat, sowan menghadap Allah karena keletihan hidup di dunia. Sudah letih, sudah capek, lalu akhirnya wafat. Tetapi kalau orang yang tidak baik, Al-Abdul Fajir kata beliau, itu justru meninggalnya membuat orang lain tenang. Ketika dia meninggal membuat yang lain pada istirahat. Pembantunya senang, tetangganya senang, masyarakat menjadi tentram. Karena apa? Selama hidupnya bikin onar, selama hidupnya menjadi tukang palak, selama hidupnya membuat resah keluarga, resah ke masyarakat. Lah karenanya ini yang model begini ini meninggalnya dalam rangka mengistirahatkan orang lain.
Jadi orang lain merasa senang karena dia meninggal. Oleh karenanya kalau kita diminta untuk menyaksikan istishhad waktu sholat jenazah, kita ngomong baik aja udah, walaupun kita nggak tahu juga ya apakah almarhum baik, gitu aja udah. Apakah almarhum baik? Baik gitu. Kalau misalnya emang buruk, ya ngomong aja baik. Kenapa? Baik udah mati gitu. Ini kira-kira almarhum baik apa buruk? Baik. Baik buruk? Baik. Kenapa? Mati udah. Waktu hidupnya ngaco. Nah jadi kalaupun misalnya ada yang model gitu, ngomong aja baik. Tapi dulu ini nggak ada Pak Milmin ya? Oh nggak ada. Jadi Pak Milmin pernah bertanya, nengok beberapa orang baik, nggak ada yang nyaut baik. Ya, orang-orang udah nggak ngerti itu. Mestinya ngomong aja baik. Ya walaupun kelihatannya buruk. Ini ngomong almarhum baik atau buruk, pada diem. Udah kasihan banget orang ya. Nah, mestinya ngomong baik. Apa? Maksudnya baik udah meninggal gitu. Nah ini antara lain bahwa kita ini pasti juga akan meninggal. Karenanya mudah-mudahan ketika kita akan meninggal, akan wafat menghadap Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah, yang happy ending, yang mustarih, bukan yang mustarah minhu. Ini ngomong-ngomong, Kampung Jati kapan nyembelih sapinya? Besok. Di Kalijaga juga besok. Ya, di umumnya besok. Hari ini sudah Kiai besok juga. Oh tadi ya, sudah selesai ya. Jumatan sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa di Alif Fitah juga tadi pagi tadi sudah dijalankan. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan rencanakan besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tanpa ada satu sapi pun yang ngamuk, tetapi kemudian semuanya kita jalankan dengan baik. Berapa ekor Pak Amin? Ada 9 sapi. Kambingnya hampir 100 kali ya? 9 mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ini jangan lupa bahwa di dalam ayat itu dikatakan fadhkurus mallahi 'alaiha shawafa. Sebutlah nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim ketika dia masih berdiri. Kalau unta begitu memang. Tapi kalau sapi sudah dibaringkan lalu digorok, tetapi bismillahirrahmanirrahim. Semalam beliau memberikan tentor penyembelihan syar'i. Ketua masjidnya undang saya, tapi saya masih berjalan dari arah Tulungagung baru sampai bandara. Saya mohon beliau dan beliau ada waktu menyampaikan materi tentang penyembelihan yang syar'i. Karena kalau penyembelihan nggak boleh ngawur. Karena di sebagian tempat asal gerak cepat itu kambing dipotong belum juga mati dihajar langsung dipotong kepalanya. Ada yang motong buntut sapinya karena apa? Takut keduluan orang. Itu dulu begitu di sana jauh, biasanya enggak beda gitu. Jadi kalau ada yang model begitu, itu diberitahu jangan buru-buru sebelum mati. Karena kalau sapi masih hidup atau kambing masih hidup kok dihajar, dipotong buntutnya, apa kepalanya, apa kakinya, itu potongannya itu justru bangkai. Di dalam sabda Rasulullah menyebutkan apa? Makuti amin bahimatin wahiyah hayatun fahuwa maitah. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih hidup itu statusnya bangkai. Jadi kepalanya bangkai, buntutnya bangkai, termasuk kakinya juga bangkai kalau dia masih hidup. Oleh karenanya tunggu mati dulu, jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan susah ininya, sampai adem kan? Nah ini mudah-mudahan semuanya bisa tertib dan baik. Dan ini jangan ada yang marah-marah. Kalau lagi garap sapi, garap ini jangan ada yang marah. Karena apa? Masing-masing bawa golok. Itu bisa beradu golok itu. Wah bisa berkurban akhirnya kan? Tadinya kurban menelan kurban lah. Mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf Pak Haji Marja, saya hanya bisa pertama dan terakhir karena rencana pulang ke Magelang 1 minggu. Kompensasi kemarin Idul Fitri ya bisa pulang karena nyambut cucu perdana sehingga tidak bisa pulang lah, pulangnya besok. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
tentu doanya jangan saya, tidak makbul. Jadi ada Kiai Alfi yang dimohon untuk berdoa, walaupun mungkin nggak tahu MC siapa. Tapi saya sudah tunjuk beliau aja. Nanti MC dikoreksi yang gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang pelajaran kedua yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu renungan dan bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya itu pembacaan doa akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Cecep Saiful Anam dengan segala Saya sono. Ya, aja aja. Jadi makbul beli katanya ya. Gimana ngaduin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على